Setelah mendengar cerita masa lalunya yang katanya berasal dari ingatan yang berhasil dipulihkan, sebuah istilah yang terdengar keren tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya, Joe mencoba menyadarkan Louis pelan-pelan bahwa orang ini kemungkinan besar hanya penjual cerita, tapi setiap usahanya justru membuat Louis semakin menjauh karena bagi Louis yang sedang rapuh, Vernon adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkan lukanya tanpa menghakimi, dan yang membuat tambah runyam adalah Dawn sang ibu mertua justru mendukung Vernon 100%. That maybe all these demons. Okay. I don't even know what this is. I can't know. Last night was the same thing. I've had 2 hours sleep. Beberapa hari kemudian situasi kota semakin memanas. Di luar sana baru saja terjadi peristiwa yang menggemparkan seluruh negeri. Seorang pria berkulit hitam bernama George Floyd tewas setelah lehernya ditindih lutut oknum polisi saat ditangkap, di mana video kejadiannya menyebar luas dan memicu kemarahan publik sehingga lahirlah gelombang protes besar-besaran bertajuk Black Lives Matter di seluruh penjuru negeri, termasuk di kota kecil ini, di mana Eric, Sarah, dan teman-temannya ikut turun ke jalan meneriakan keadilan. Di saat yang sama, video kekasaran Joe terhadap si tunawisma yang dulu direkam oleh Eric dan Brian keburu viral dan dianggap sebagai contoh kebrutalan polisi, sehingga posisi Joe yang sedang mencalonkan diri jadi wali kota semakin terjepit dari segala arah. Sure. Hello? No peace! No racist police! Yang menarik adalah justru posisi Michael, deputi Joe yang berkulit hitam sekaligus mantan pacarnya Sarah. Semua orang menunggu dia bersikap, di mana Sarah sendiri sebenarnya sempat datang langsung membujuknya untuk bergabung dalam protes karena merasa Michael harusnya berdiri dan membela di pihak mereka lah. Tapi Michael tetap menolak dan memilih menjalankan tugasnya sebagai polisi, sebuah posisi yang serba salah. Ikut demo dianggap pengkhianat seragam, tidak ikut demo dianggap pengkhianat warna kulit, yang alhasil maju kena, mundur kena. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Demo di kota ini sendiri isinya campur aduk. Ada yang benar-benar tulus memperjuangkan keadilan, tapi ada juga yang sepertinya turun ke jalan demi konten semata, teriak paling kencang pas kamera nyala, giliran kamera mati sibuk ngecek jumlah like. Sementara itu, kecemburuan Brian terhadap Eric akhirnya memuncak ketika ia melihat Eric dan Sarah semakin dekat, sampai-sampai ia mengirimkan foto Eric yang sedang berciuman dengan Sarah kepada Michael, sehingga dari semua konflik ini, yang paling konsisten merusak adalah memang urusan hati. The 10.6 billion dominance was seen to be 9 MACD had a decreased deceleration. RSI has corrected itself, sloping upward. Sementara itu, persaingan pemilu antara Joe dan Ted semakin tidak sehat, di mana kota kecil ini perlahan terbelah menjadi dua kubu yang saling sindir. Ada kubu pro masker dan kubu anti masker, ada kubu wali kota lama dan kubu seri penantang. Tetangga yang dulu saling pinjam gula, sekarang saling lempar status. Dan setiap kali Joe dan Ted bertemu di tempat umum, suasananya selalu panas seperti reuni mantan yang belum ikhlas. Ted dengan santainya selalu memandang rendah pencalonan Joe, menganggapnya hanya lelucon yang akan habis dengan sendirinya, dan justru sikap meremehkan inilah yang perlahan akan menumpuk menjadi dendam. And I do think it's because of the person that's name you might not want me saying on camera. You're making a mistake. Semakin terpojok di mata publik, Joe pun mulai bermain kotor dengan cara membuat video fitnah yang menuduh Ted pernah melecehkan Louis, istrinya, di masa lalu. Hal itu ia lakukan supaya elektabilitas Ted hancur menjelang pemilu, sekaligus menjelaskan kenapa istrinya belakangan ini berubah. Tapi rencana ini justru jadi bumerang ketika Louis dengan cepat membantah tuduhan itu lewat video balasannya sendiri, di mana ia menegaskan bahwa apa yang diucapkan suaminya adalah suatu kebohongan, dan sebagai pukulan telak penutup, Louis memilih pergi meninggalkan Joe, ikut bersama si Vernon dan kultusnya keluar dari kota, sehingga alih-alih menjatuhkan lawan, Joe malah kehilangan istri dan harga dirinya sekaligus dalam satu malam. Sudah jatuh tertimpa tangga, Joe yang sedang hancur-hancurnya pun mendapat laporan warga soal kebisingan di rumah wali kota yang ternyata sedang mengadakan pesta penggalangan dana. Niatnya datang untuk mentertibkan sekalian cari muka sebagai penegak hukum, tapi yang terjadi, Joe justru malah dipermalukan habis-habisan di depan para tamu, di mana Ted menamparnya 2 kali tanpa ada satupun orang yang membelanya, dan disinilah batas kewarasan Joe benar-benar sudah habis. I still own it! We did it! Give her back!
Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Joe pun